warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mewawancarai materi mengenai penyembelihan dan kurban. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa nak? Jadi ada tugas mata kuliah Pak bertanya tentang penyembelihan kurban, hewan kurban. Jadi kami di sini ingin bertanya tentang penyembelihan Pak. Katanya Bapak sering menyembeli hewan kurban, itu bagaimana caranya menyembeli gitu Pak? Ya, alhamdulillah emang sering. Ya kalau diserahkan yang berkorban itu yang disembelih ya kita sembelih, ya itu ada tata caranya. Yaitu sebelum disembelih itu kalau bisa dimandikan dulu, kalau kambing dimandikan, dibersihkan, diperlakukan dengan lembut. Nah, kalau kita nyembelihnya ya alat-alatnya seperti pisaunya harus tajam, nah, nggak boleh sembarangan. Ya khusus pisau untuk menyembelihnya. Jadi itu tata cara penyembelihannya kita takbiran 3 kali beramai-ramai disaksikan sama yang berkorban. Nah setelah itu baru kita baca niatnya siapa-siapa yang berkorban. Nah, dan ya kita baca Bismillah Allahu Akbar baru kita potong. Nah, ya cuma gitu. Ya setelah dipotong ya nanti ya dibersihkan, dagingnya dikelebeti, dicincang, ya alatnya harus bersih seperti pisaunya pun harus tajam kayak gini gitu. Kalau motongnya itu tajam dia khusus untuk bisa motong. Nggak boleh dicampur-campur tak babat apa. Dan dagingnya pun nanti seandainya ada dapat 10 kilo ya dibagi 3. Yang berkorban itu 1 bagian, yang 1 bagian lagi untuk orang miskin, yang 1 bagi lagi untuk hadiah. Berarti dibagi 3 untuk saudara, tukar-tukaran. Misalnya si Polan berkorban, misalnya sapi, ini kambing, jadi itu pun kita bagi, tukar, dia ngasih, harus gitu. Walaupun korban ya harus kita bagi. Tadi kata Bapak harus dimandikan, itu kenapa harus dimandikan? Ya namanya supaya bersih, biar nggak bau, harus lembut, kita mau berkorban harus diperlakukan dengan lembut, kasih sayang. Karena yang dikorban itu bukan yang binatang yang paling kita sayangi. Banyak modelnya ada yang kita buat ya, ada yang biasa. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa nih? Perkenalkan nama saya informasi Bu, mau bertanya tentang kurban. Kemarin Ibu kurban ya? Iya, Kurban apa Bu? seekor kambing keluarga. Oh, 1 ekor kambing itu untuk 1 keluarga. Iya, masih gitu bisanya. Insya Allah tahun depan ada lebih Ibu kurban di rumah atau di masjid nih? di rumah. Itu dagingnya berapa bagian Ibu dapat dan berapa bagian Ibu sumbangkan ke orang-orang yang membutuhkan? Kalau untuk kami sepertiganya dikasih, yang selainnya untuk pas miskin sama saudara. Tahu pokoknya ada bagi. Assalamualaikum Pak. Ini beberapa rekan saya dari Mahasiswa dari Timur. Ini wawancara dalam tentang digital. Sebelumnya silakan untuk mengenalkan. Berapa jumlah orang minimal berkurban di kita? Jadi kita berkurban itu tergantung apa yang kita kurbankan. Kalau misalnya kita kurban sapi itu maksimal 7 orang. Tapi kalau misalnya kita kurbannya cuma domba, kita kurbannya domba atau kambing itu cuma bisa untuk 1 orang. Boleh gitu. Kalau kita dari keluarga sendiri bisa nggak dimasukkan nama dan kurbannya? Misalnya nih, Samina mau berkurban, kurbannya hewan kerbau atau sapi. Ternyata dalam keluarga itu cukup ini ya untuk 7 bagian itu, cuma 2 orang misalnya. Jadi yang kosong slotnya itu 2. Boleh nggak kita masukin orang selain keluarga? Jawabannya boleh. Karena nggak ada ketentuan bahwa misalnya kita berkurban itu harus 1 keluarga, enggak. Bahkan misalnya kalau sapi 7,
orang di Jakarta, ya terus ketiga orang yang di Bengkulu atau dimanapun itu, sampai yang ketujuh orang di luar negeri sekalipun bisa. Nah, kita harus ketentuan bahwa dalam satu sapi itu satu bulan. Misalnya Bapak, kalau kita berkurban itu sapi dan untuk kita lihat diri kita sendiri, apa itu bisa Pak? Itu jawabannya boleh. Nggak ada syarat. Misalnya kita berkorban sapi harus penuh 7 orang. Secara ininya abang belum ketemu persyaratan bahwa dengan satu sapi itu dia 7 bagian dan harus lengkap semua. Nggak ada masalah itu. Jadi jawabannya bisa untuk kita sendiri. Terima kasih Bang ya. Assalamualaikum Bu, perkenalkan nama saya Sarinda. Saya ingin mewawancara Ibu tentang perihal penerima kurban. Baik, perkenalkan nama Ibu siapa? Baik, nama saya Ibu Rizni. Bagaimana perasaan Ibu setelah menerima daging kurban kemarin Bu? Baik, saya tuh merasa bahagia karena berkat adanya daging kurban tuh saya dan keluarga bisa merasakan juga indahnya hari raya dengan makan kurban yang telah dibagikan dari desa. Apakah pembagian di desa Ibu itu merata atau berjalan dengan baik Bu? Alhamdulillah di sini berjalan dengan baik, semuanya dapat rata. Walaupun kami dapat sedikit-sedikit, cuman kami itu rata semua rumah tuh yang tidak berkurban dapat pembagiannya. Terima kasih Bu ya. Terima kasih sudah menonton video wawancara kami mengenai penyembelihan dan kurban. Semoga bermanfaat.